Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang. Ya, semoga kalian yang nonton selalu sehat ya, dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Bang. Ya. Jangan lupa sholat lu. Jangan lupa sholat, jangan sampai tinggalin sholat ya. Ya, Iya, wajib itu istilahnya. Oke. Bang. Ini gue mau bikin video bete sebenarnya gue nih. Warung sepi ya kan, ngapain lagi, ya udahlah bikin vlog aja, bikin video lah. Jalan sepi, Jalanan sepi nih bray, aduh gila, bikin di kampung. udah kayak di kampung. Jadi gini bray, kita cerita ini aja deh, apa namanya, pengalaman gue ya. Pengalaman gue tuh gue pernah namanya kencing batu. Ini serius nih, gue bener nih. 2017 tuh gua 2017 tuh gua kena kencing batu, bray. 2017 ya? Ya bener 2017 ya. Apaan 2017? 2016, sorry 2016. 2016 tuh gua kena kencing batu, bray. Jadi ini istilahnya pelajaran lah, istilahnya berbagi pengalaman buat kalian semua ya, yang mungkin ada juga yang udah pernah ngalamin kencing batu, atau yang mungkin belum pernah ngalamin. Jangan sampai ngalamin kencing batu ya. Kalau kencing dia tuh nggak apa-apa. Kalau kencing batu, aduh, mending batu giyokai kan bisa dijual, digosok cincin. Ini kencing batu, bray. Jadi itu ya emang batu, cuman batunya nggak kayak batu giyok atau batu kali gitu. Jadi kayak batunya itu kayak kristal gitu, kayak garam gernil gitu, kayak garam kasar gitu. Jadi ini awalnya nih, yang pertama nih gejalanya nih, gejala kencing batu nih, itu pinggang sakit, bro. Itu pinggang berasa sakit nih, pinggang. Jadi pinggang nih, ya, kayak sakit pinggangnya nih. Ini pinggang sakit di sini nih. Gue yang ngeluhnya di situ. Gue bilang, gue kenapa nih sakit pinggang ya? Saya mungkin ini penyakit orang tua kali ya, karena umur gua tuh sekitar 26-25an kayak deh. 27 ya. Jadi tuh pinggang lo 27 dari mana lo? Dulu waktu sakit, sekarang umur gua baru 25. Sisanya. Ya. Jadi nih gue browsing, gue kaget ya kan, gue browsing, kenapa sakit pinggang? Itu ada gejala ginjal, bray. Ginjal gak tuh? Wah, gua takut juga ya ginjal kan. Waduh, bahaya nih kalau ginjal. Tapi sempat panik tuh, gua beli obat. Coba minum obat ini. Jadi intinya tuh itu gara-garanya apa? Bisa kayak gitu, bisa kencing batu. Pertama, nahan kencing. Jadi lu kalau pengen kencingnya nih tahan-tahan. Ngompol ya sekalian. Nah gitu juga, Bang. Ya intinya ya jangan ditahan lah, jangan sampai ditahan-tahan tuh kencing. Kalau emang lu berkencing deh, jangan tahan-tahan. Terus yang kedua, kencing jangan berdiri. Nah itu tuh bener tuh, kencing itu, karena kalau lu kencing berdiri nih, apalagi lari ya. Apalagi lari ya kan, bahaya itu, diri aja bahaya. Jadi nih, kalau lu kencing berdiri, jadi si kantung kemih, apa namanya ya bahasanya, jadi kencingnya itu jadi nggak total, jadi nggak keluar total semuanya, jadi cuman masih ada sisa. Nah itu yang sisanya itu yang bahaya. Nabi kita, nabi umat Islam ya maksudnya. Kalau dia bukan. Agama lu masih Islam tuh? Masih. Oh masih. Nah, jadi begini nih, Nabi aja dari dulu ya sekian ribu tahun yang lalu ya udah ngajarin kencing itu jongkok, nggak boleh berdiri ya. Karena kenapa? Nabi udah tahu akibatnya kalau kencing berdiri ya. Tuh yang kedua ya, Iya, masa kencing tengkurap lo ada. ya lu kan habis tidur kencing tengkurap ya kan. Jadi nih intinya jangan kencing berdiri, usahakan duduk lah ya. Nah terus kurang minum air putih. Gua di kerjaan minumnya apa? Teh mulu. Gua nggak pernah minum air putih. Gua minumnya teh mulu.
Terus, ya nggak jual. Warkop sono ada. Gang 11. Jadi itu apa namanya ya? Apa namanya? Apa lagi? Jadi ya tadi apa tuh? Oh, minum air putih. Jadi gue di kerjaan gue tuh nggak pernah minum air putih. Minum teh kopi, ya kan? Nggak pernah minum air putih. Ya, yang keempat minum air putih hangat. Nah itu banyakin minum air putih hangat, kurangin minum es. Itu masalahnya. Nah itu udah emang gua banget tuh, kencing berdiri ya kan, minum air es ya kan, ditahan-tahan kencing. Karena kenapa ditahan? Namanya di bioskop ya, gua kerja di bioskop ya. Oh lagi rame nih kebelet kencing ya, gua tahan aja ya kan, nunggu sepi dulu nih baru gua kencing. Nah itu. Terus selama gua di bioskop mana ada toilet yang ada sih toilet jongkok, cuman kan toilet itu terbatas. Toilet yang jongkok, toilet itu cuman ada 2 buat berak doang. Kalau kencing ada di bioskop, jadi kencingnya itu berdiri ya kan? Nah itu yang kebanyakan. Celentang nggak ada masalah deh. Hah? Celentang mata lu celentang ya. Kencing celentang. Jadi nih di bioskop itu bisa mengakibatkan bahaya, Bang. Karena kenapa ya? Ya pertama, lo kalau kencing berdiri pertama ya, kalau di bioskop ya, lo bisa air kencing lo tuh mencrat, maksudnya belecetan ke celana. Nah lo tanpa pengetahuan lo sholat pakai celana yang lo pakai, dan lo nggak tahu kalau celana itu ada najisnya. Bahkan gue pernah ngaji dengar bahwa kebanyakan nih umat zaman sekarang masuk siksa kubur gara-gara air kencing. Nah bayang gak tuh, karena air kencing bahaya mereka. Karena kalau kencing berdiri berecetan ya kan, apalagi kalau kencing sambil dibikin huruf ya kan. Jadi lu pernah kan tuh waktu kecil lu kencing dibikin huruf ya kan, tuh ya kan. Kalau nggak ada lagi waktu gue SD ya kan, kencing nih kan ada namanya pulang sekolah kan, jadi ada satu gang, ada jalanan gang ya kan, jalanan gitu. Nah jadi mitosnya nih, jadi kalau kencing ini dipalangin ya kencingnya ya, jadi dipalangin, ditutupin jalan gitu. Jadi kalau cewek lewat situ bunting. Wah itu mitos waktu kecil ya, anak-anak cewek ya pada kabur lah, nggak mau lewat situ karena ada kencingnya dulu. Itu padahal mitos doang, ya. Apalagi tuh kalau kencing ya kan ya, ayo kencing berdiri sampai jauh-jauhan ya kan. Ya kalau yang ini belum disunat enak bisa jauh, yang disunat ya. Nah itu, jadi intinya banyak kisah kubur tentang masalah kencing. Jadi kencing harus benar-benar bersih, Bang. Nah itu, jadi lu banyakin minum air hangat putih, itu sehat. Selain untuk melancarkan peredaran darah, itu baik juga buat kesehatan. Jangan ini sering minum air es, bahaya itu, karena aliran darah itu gampang cepat pusing. Jadi aliran darah itu nggak lancar karena dingin, beku mungkin ya. Jadi ya gitulah pokoknya. Terus minum obat tuh, obatnya itu jadi pelancar kencing doang, jadi kita kencing terus. Nah bener nyiksa banget tuh, bener nyiksa banget tuh kencing batu itu ya. Awal gejalanya nih, setiap kali gua kencing, gua liatin kencing gue itu, sorry ini agak jorok ya, karena ini emang ilmu kedokteran. Jadi setiap gua kencing itu kok merah ya, kayak darah gitu. Pertama nih gua kencing di pinggang, terus lama sakitnya turun ke ini, ke bawah pusar, samping pinggang pusar tuh kok ke situ sakitnya ya kan, mulai ke situ, lama-lama kan ke agak ke bawahan, sakit banget ya kan. Lu dirinya pun gak kuat, diri lama-lama sakit ya kan. Gue banyakin aja minum air putih, wow gila, bisa 2 liter kali itu, 2 galon kali ya, 2 liter botol gede ya gue minum itu kan. Wow, gue minum air putih terus, air putih gue minumin ya kan. Nah pas gue di kampung, pulang kampung itu baru berasa, bro. Pas gue kencing nih malam-malam ya kan, pas gue kencing jadi sakit banget, kencing tuh sakit perih banget tuh, kayak ada genjel-genjel keluar sih ya. Pas keluar, wah bener, pas gue lihat kayak garam putih ya kan, panas. Nah dari situ kalau udah keluar itu batunya, katanya batunya, kalau udah keluar batunya, lega lu kencing, alhamdulillah ya kan, sakit gue sembuh. Jadi ini intinya lu banyak minum air putih. Jadi kalau lu sakit
kencing batu, gejala sakit pinggang. Makanya lu banyak-banyak minum air putih deh. Kurangin kopi es ya kan. Banyak-banyak minum air putih. Gitu doang sih. Apa namanya? Solusinya. Jadi pengalaman gue seperti itu. Ya kan? Jadi intinya lu harus banyak minum air putih biar istilahnya kencing lu lancar. Jadi ini pengalaman nih. Semoga apa namanya? Kalian nggak pernah ngalamin ya. Jangan sampai ngalamin ini ya. Ya jadi istilahnya mengingatkan kita buat semuanya lah, jangan sampai terulang kembali kejadian. Jadi lu belajar dari pengalaman orang lain juga gitu ya. Semoga bermanfaat vlog gue, tapi jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.